Shalom. Shalom. Kita mau ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Kita mau bersatu hati, kita mau bersama-sama bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bapa kami yang selalu baik, Bapa kami yang selalu mengerti, Bapa kami yang selalu mempedulikan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang telah Kau jadikan indah untuk kami boleh datang pada Engkau Yesus, membawa ucapan syukur kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas setiap hati kami Yesus. Kuduskan akan setiap hati kami Yesus, untuk kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami, ini rindu kami Tuhan. Kami lebih dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur, kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja di hati kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
menopang hidup kami. Engkau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu bersama kami di setiap musim hidup kami. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan baru Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada sukacita yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan percaya Bapa, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Percaya Tuhan. menolong hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Percaya Yesus. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu Tuhan menolong Yesus. hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tuhan Kamu lebih besar dari segalanya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulih
dengan segala kerendahan hati kami kembali menghampiri Tuhan. Tidak bosan-bosan kami berseru, berdoa, memohon kepada Allah. Kiranya lawatan Tuhan terus ada bagi kami. Kami masing-masing boleh menikmati, merasakan kehadiran Tuhan melalui kesentuhan kuasa Roh-Mu, lewat pujian penyembahan yang akan kami angkat di hadapan Allah, melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengerti sekali keberadaan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Kami taruh dalam hadirat Allah kehidupan kami dengan iman kami. Kami mengatakan kuasa Tuhan turun, mujizat Allah boleh terjadi. Kemuliaan hanya bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Dan kehadiran, urapan Tuhan tercurah bagi kami semua. Hingga ibadah kami yang kedua ini mengalami lawatan kuasa Allah. Ada tanda-tanda heran menyertai ibadah kami pada ibadah yang kedua ini. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, Roh Kudus berkarya, umat-Mu bersorak-sorai oleh karena kuasa Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang hidup. Kami mau berjalan dalam kuasa kebangkitan Allah. Kami akan melihat, merasakan dan menikmati kuasa berkat Tuhan dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, hari ini Allah, detik ini kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri mengambil alih. Dalam nama Yesus kami buka ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah yang kedua masih tetap dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Petrus Ariandi. Tuhan Yesus berkati Pak pelayanan kedua, sebagaimana juga Tuhan sudah memberkati pelayanan Bapak yang pertama. Tuhan Yesus berkati. Kita berikan tos samping kanan kiri, katakan jangan takut dan jangan gentar. Allah
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan samping kanan kiri, Tuhan Yesus baik dan baik bagiku dan bagi kami sekalian. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia berbagi hidupku, ya Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Engkau sungguh baik bagi kami semua, Tuhan. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita persilahkan duduk.
tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mohon saudara berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu seberapapun mereka yang hadir. Mereka tidak kehilangan berkat daripada Allah. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah ini adalah milik-Mu Allah. Gereja ini Tuhan percayakan bagi kami. Disinilah kami beribadah kepadamu. Tidak dibatasi dengan usia. Setiap hati, setiap pribadi, dari anak-anak kecil sampai usia dewasa, Tuhan memberkati kami. Sekarang ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan, kuasa Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi mereka juga beribadah di bawah. Tuhan, kuasa yang sama, kasih yang sama, berkat yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja melalui roh-Mu Tuhan. Melalui roh Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, mereka diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan yang mereka dengar, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih. Pegang mereka, genggam mereka Allah. Urapan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu kami serahkan kepadamu. Kami mengimani mereka juga diberkati oleh Tuhan. Guru-guru sekolah minggu berikan hikmat bijaksana daripada Allah. Kami percaya setiap firman yang dipersiapkan Tuhan memberkati. Pakai guru-guru sekolah minggu. Tidak kurang-kurang berkat Tuhan turun. Orang tua, murid-murid, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan memberkati. Mereka membawa, menghantar anak putra mereka ke rumah Tuhan. Mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan memampukan guru-guru ke sekolah minggu untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Tangan yang dipakai oleh memuliakan nama Tuhan, apapun yang dilakukan diberkatilah ya Allah. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu hari ini, saat ini dan sampai seterusnya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu lewat ibadah yang diadakan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman itu boleh berbicara dalam hidup kita dan membangun hidup kita dan semakin kuat dalam pengharapan Tuhan Yesus. Kita membuka hati kita untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Saya serahkan pada hamba-Nya. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kita katakan, ku Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh benar, di hadirat-Mu. Roh Kudus, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu Di Tuhan, altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Indah rabata karya baso, Nina ramata karamaso, Inna ramata karya masih. Inna rabata karya basa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Allah yang hari ini ada di antara kami Tuhan. Kami terbuka kepadamu Tuhan. Lawatlah kami, jangan Tuhan lewat. Biarlah Tuhan ketika kami pulang kami beda dengan kami datang. Karena kami berjumpa dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami berdoa
Biarlah impartasi dari kuasa Tuhan menjawab setiap keperluan pergumulan dari setiap anak-anak-Mu yang datang. Berita Injil yang hidup dan berkuasa, bekerjalah Tuhan melalui kebenaran yang akan kami terima bersama-sama. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban beras dilepaskan Tuhan. Bahkan kami yang membutuhkan terobosan, kami akan mengalami dinamika daripada Roh-Mu di antara kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Allah. Urapi Tuhan hamba yang menyampaikan firman Allah. Biarlah hanya firman-Mu yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Sebelum duduk, saudara bilang begini. Hidup ya dalam kuasa kebangkitan Yesus gitu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi pagi saya mendorong jemaat pagi untuk datang kembali. Kenapa? Karena memang temanya sama, hidup dalam kuasa kebangkitannya, tapi saudara materi firmannya berbeda. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang tadi pagi datang? Ibadah pertama datang dan saudara datang lagi di dalam ibadah yang kedua. Coba angkat tangan. Wah, selain worship leader, pemain musik dan petugas, ada beberapa teman kita. Kita perlu kasih aplaus loh saudara buat mereka. Ya puji Tuhan. Bukankah kalau kita kerja selain kita dapat gaji, kita mau dapat bonus kan? Amin saudara ya. Nah kira-kira saudara mencari Tuhan itu begitu. Amin. Semakin kita lebih banyak mencari Tuhan, semakin banyak upgrade dari surga untuk kita semua ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini hidup dalam kuasa kebangkitannya. Saudara ya, tadi pagi saya mengatakan peristiwa kematian kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran yang real saudara. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus tidak dikatakan oleh Yesus sendiri. Amin. Disaksikan oleh muridnya, oleh pengikutnya, oleh orang-orang yang menentangnya saudara ya. Dan sudah sebagainya. Bahkan ketika dia naik ke surga, firman Tuhan mengatakan 500 orang pengikutnya melihat ya bahwa dia naik dan dia akan datang kembali saudara ya. Nah tetapi Bapak Ibu, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu amat penting. Karena firman Tuhan mengatakan begini saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka segala pengorbanannya yang sempurna itu tidak berarti. Saudara ya, dia tidak berbeda dengan para pengajar, para nabi atau para penyiar agama yang lainnya, karena semuanya mati dan menjadi sebuah monumen yang diceritakan, yang dikenang di masa lalu saudara. Tapi dia bangkit, amin. Kebangkitannya membuktikan saudara bahwa dia adalah Allah yang benar, amin. Dia yang masih hidup, karena dia hidup, dia berkarya saudara ya. Dia berkarya sampai hari ini saudara ya. Baik dalam hidup saudara maupun dalam hidup saya dan dalam kehidupan semua orang saudara. Makanya Bapak Ibu, mengikut Kristus itu berbeda dengan mempercayai keagamaan. Amin. Meskipun kekristenan dianggap sebagai salah satu agama dari agama-agama yang ada. Tetapi kekristenan bukan agama. Amin. Kekristenan adalah kita semua mengikuti Yesus, mengikuti pola hidup Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Amin saudara ya. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu amat penting Bapak Ibu. Ya, amat penting saudara ya. Nah saudara, kenapa amat penting? Karena di dalam kuasa kebangkitan Yesus kita akan menemukan pengharapan kita yang full, yang penuh.
yang pasti ya. Tadi pagi kita sudah bicarakan itu secara praktis saudara ya. Tetapi saudara, kuasa kebangkitan Yesus inilah saudara yang menjadikan kekristenan menjadi berbeda dengan agama-agama yang lainnya saudara ya. Firman Allah mengatakan kepada kita saudara, Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus saudara ya. Dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang Masik di Damsik, menuju Damsik itu saudara ya. Dan firman Allah mengatakan kepada kita, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus saudara, dia mengalami pemulihan. Amin. Dia mengalami perubahan saudara ya. Dan sudah dia menjadi orang yang luar biasa saudara ya. Sampai dia mengatakan di dalam kitab Filipi 3 ayat 10. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah. Filipi 3 ayat 10 Rasul Paulus katakan, mari kita katakan bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Siapa Paulus saudara? Paulus bukan orang biasa, walaupun dia masyarakat biasa saudara ya. Dia adalah orang Yudaisme sejati, dididik di dalam pola hidup orang Yahudi yang paling terbaik. Ya. Ketika dia bertumbuh sebagai seorang Yudaisme, saudara, dia menjadi orang yang intelektual, orang yang terdepan, saudara, di dalam segala hal. Makanya di usia muda dia dipercaya oleh Mahkamah Agama untuk menjadi pemimpin generasi muda orang-orang Yahudi, saudara ya. Dia orang pintar loh, saudara ya. Tapi perjumpaannya dengan Kristus yang mengubah hidupnya. Amin. Dan akhirnya prioritas hidup Paulus, tujuan hidup Paulus setelah berjumpa dengan Yesus hanya satu saudara. Mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Yang mau ikut katakan amin. Yang mau ikut katakan Tuhan saya siap. Amin saudara ya. Inilah saudara hidup Paulus saudara. Ya, dia menjadi orang yang berbeda bukan karena dia memiliki kemampuan semata. Dia menjadi berbeda karena ada kuasa kebangkitan Yesus yang hidup di dalam diri dia. Saudara ya, itulah sebabnya saudara, Paulus tidak menjadi orang Yudaisme yang mengetahui banyak firman Tuhan. Sebab begini saudara, orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka dia tidak berbeda dengan orang Farisi dan orang Yahudi yang hanya mengerti dan tahu firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Di dalam kuasa kebangkitannya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu, betapa penting kuasa kebangkitan Yesus itu. Bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan, tapi harus dialami. Amin. Harus terjadi dalam hidup siapa Bapak Ibu? Dalam hidup setiap orang-orang percaya. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saya mau bilang begini, kita tidak beda dengan keyakinan, kepercayaan yang lain yang ada di Indonesia. Amin. Yang menjadikan kita menjadi berbeda karena kita punya Allah yang hidup dan kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Amin saudara ya. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Ya. Ayatnya cukup panjang, satu perikop tentang perjalanan dua murid Tuhan menuju Emmaus dari Yerusalem. Saudara, kalau Bapak Ibu baca perikop ini bukan pengikut Kristus. Ya, tapi dia murid Yesus. Nah, kedua murid Tuhan ini, saudara, tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka setelah mereka mengetahui Yesus mati di kayu salib? Dan saudara, di hari Minggu itu mayatnya sudah tidak ada. Mari kita baca bersama-sama. Dalam kitab
Injil Lukas pasal 24. Saudara ya, ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Amin. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita sama seperti murid Tuhan yang mengikut Yesus dengan penuh kemuraman. Muram itu berbicara mereka sedang sedih, mereka sedang tergoncang, saudara ya. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus mereka harapkan untuk menjadi sang Mesias bagi bangsanya, ternyata mati. Saudara ya, orang yang muram itu berarti saudara seseorang yang sedang mengalami intimidasi masalah hidup yang sedang menekan dirinya. Dan dia tidak bisa keluar saudara dari masalah itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat saudara Tuhan yang hidup, tapi dia melihat saudara masalah yang sedang terjadi di dalam dirinya. Itulah yang terjadi dengan murid Tuhan walaupun dia sebagai murid Kristus. Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan dari antara orang mati, saudara ya, dia akan hidup sama seperti orang Emmaus ini. Ketika ada masalah, saudara, dia kecewa. Ketika ada masalah, dia menjadi putus asa. Ketika ada kesulitan, saudara, dia menjadi mundur. Saudara ya, ketika dia mulai mengalami intimidasi dan masalah-masalah lain, terus dia berpikir begini, oh ternyata melayani nggak melayani sama aja, saya tuh banyak masalahnya gitu. Amin. Kita perlu kuasa kebangkitan. Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu coba lihat dalam ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, orang di dalam kuasa kegelapan tidak melihat kebenaran karena ada selubung, karena ada kuasa kegelapan yang menguasai dirinya. Dan ternyata kedua murid Yesus ini saudara juga mengalami yang sama. Saudara ya, Yesus mendekati mereka di siang hari itu berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya begitu, saudara. Amin. Dia tidak melihat Tuhan yang besar, yang menguasai di atas segala masalahnya, tapi yang dia pikirkan, yang dia hanya renungkan masalahnya. Amin. Kenapa? Karena ada selubung. Ya, selubung apa hari ini yang menutupi saudara, yang membelenggu saudara, sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menang, saudara mau terbebas dari selubung-selubung yang menutupi saudara, belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan saudara, saudara harus masuk kepada satu langkah, bukan hanya mengerti Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, tapi Yesus yang hidup dan kuasanya hidup dalam hidup kita. Amin. Kuasanya dalam hidup kita. Yang ketiga, kita lihat dalam ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan
dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa dari teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Perhatiin ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira Yesus pantas nggak bicara ini kepada dua muridnya? Pantas nggak? Hai kamu orang bodoh. Kira-kira Bapak Ibu kalau Tuhan saudara berjumpa Yesus, terus Yesus bilang kepada saudara dan saya, hai kamu orang bodoh. Mau nggak? Nah pertanyaan saya, siapa yang mengatakan ini? Yesus loh. Kepada siapa? Kepada siapa? Dua muridnya. Menarik ya saudara, murid beda dengan umat. Amin. Kalau umat itu kumat. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu umat. Amin. Jadi kalau saudara masih datang suka absen, terus nanti tertulis. Nah saudara bukan murid, saudara masih umat. Makanya suka kumat. Ya, kalau murid, ya itu dalam pengertian murid itu di dalam tradisi Yahudi, murid itu adalah seseorang yang selalu ada bersama dengan gurunya. Jadi pemahaman murid dalam pendidikan di Indonesia itu berbeda dengan pemahaman murid Kristus. Makanya Kristen itu pengikut Kristus, orang yang bersama dengan Kristus. Jadi ngikutin Yesus. Nah kalau pemahaman murid di Indonesia kan datang ke kelas, belajar, pulang. Begitu ya. Enggak, murid itu hidup 24 jam. Saudara bayangin nih, murid Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Ketika Yesus belum mati, Yesus sudah ngomong. Amin. Ketika Yesus belum mati, dia akan bangkit. Yesus sudah ngomong. Amin. Tapi tidak percaya. Ini benar-benar kelewatan. Kalau umat bodoh dimaklumin. Amin. Tapi kalau murid bodoh itu kurang ajar. Makanya Yesus katakan betapa bebal. Saudara, betapa lambannya hatimu. Lamban. Jangan lamban ya Bapak Ibu. Orang Jawa punya peribahasa alon-alon asal kelakon. Ya, nggak apa-apa terlambat, yang penting sampai. Kalau terlambat tertinggal, wah saudara nggak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangin loh, ya. Para Maria pergi pagi-pagi memberitahukan kepada mereka kubur itu sudah kosong. Amin. Bahkan mereka mengatakan kami berjumpa dengan malaikat dan malaikat mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Tapi nggak percaya lu saudara. Nah saya memahami begini Bapak Ibu. Mengenal Kristus tidak boleh sebagai pengetahuan. Karena pengetahuan itu sebatas otak saudara. Mengenal Kristus itu harus berjumpa dengan hati. Amin. Walaupun hati dengan otak saudara hanya beda satu jengkal lebih, tapi beda. Mengapa Tuhan mengutuk Adam dan Hawa? Ya akibat dia memakan buah yang terlarang. Sebenarnya masalahnya bukan masalah buah yang terlarang. Yang Tuhan sedang ajarkan kepada orang percaya adalah untuk mengetahui kebenaran baik dan jahat itu bukan hanya sebuah pengertian yang harus kita mengerti. Tapi yang harus hidup di dalam diri
kita. Saudara. Orang Farisi, orang Yahudi, para ahli Taurat, saudara, dia ngerti firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, betul? Tapi hanya sebatas apa saudara? Pengetahuan. Kalau kita jadi orang Kristen hanya tahu sebagai keagamaan kita, akibatnya kita begitu saudara. Kita mudah tergoncang, kita mudah kecewa. Amin saudara. Kita tidak percaya kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara, kita bersyukur ya bahwa di dalam perjalanannya saudara, akhirnya kedua orang Emmaus itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kristus. Saudara ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus saudara. Kita lihat ayat 20, ayat 28. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini siapa saudara? Yesus ya. Ia itu huruf besar Yesus ya. Jadi mereka bertiga mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia itu Yesus. Ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Perhatikan. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tetapi mereka itu dua murid Tuhan ya. Mendesak Yesus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka Bapak Ibu harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Yang mengubah hidup Paulus karena Paulus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yang membuat murid-murid Tuhan dari takut akhirnya menjadi bersukacita dan damai sejahtera Tuhan turun di atas mereka karena mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bapak Ibu, kalau mau mengalami kuasa kebangkitan dan hidup dalam kuasa kebangkitan, Bapak Ibu harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Ya. Bangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Ya, tidak ada lagi alasan saudara Alkitab terlalu besar. Amin. Alkitab ada di HP saudara. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Ya, dalam Kolose dikatakan jika kita telah menerima Yesus hendaklah kita tetap di dalam Dia, dibangun di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Maksudnya saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Para suami mau mengenal istri saudara dengan jelas. Amin. Pertanyaan saya kepada para suami nih. Para suami mau mengenal istrimu dengan jelas? Mau? Ya, banyak selalu berdua. Amin. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, saya tidur sama istri saya. Saya melayani Tuhan bersama dengan tuh istri saya. Tapi akhirnya saya bisa jadi beda dengan istri saya. Kenapa? Karena nggak pernah berdoa bersama. Ya kalau berdoa bersama itu hanya mau makan, mau tidur gitu ya. Saudara, tidak ada hubungan secara khusus. Wah saya bertobat loh. Bertobat justru. Nah sejak dari itu saya mengerti istri saya saudara ya. Bukan dari apa yang saya ajarkan, tapi dari apa yang dia doakan kepada Tuhan. Oh saya ngerti, ternyata masalah dia ini, pergumulan dia ini. Ternyata masalah saya dan pergumulan saya yang lain. Saudara bayangkan suami istri satu bata rumah tangga tapi nakodanya dua. Amin. Punya masalah yang beda. Makanya suami istri ribut terus.
Kenapa? Karena tidak mengenal pasanganmu secara pribadi. Ya, sama Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Ya, bangun hubungan. Ya, tiap pagi bangun, cari wajah Tuhan. Amin. Saya pikir ada sisi positifnya, tapi saya pikir tidak baik juga gitu ya. Saya perhatikan kawan-kawan saya kalau doa pagi itu dia setel lagu, terus orang menyembah dalam bahasa roh, terus dia berlutut 1 jam loh berlutut, tapi saya nggak dengar suaranya, berlutut. Saya mau dengar dia doa apa gitu, nggak kedengeran saudara ya. Jangan-jangan dia tidur saudara ya, di dalam alam roh itu saudara ya. Nah menurut saya Bapak Ibu nggak baik ya. Menurut saya angka baiknya karena Tuhan kan bukan melihat musik, amin. Tuhan melihat hati saudara, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, cerita sama Tuhan, amin. Saudara, wah saudara ketika kita berdoa dengan Tuhan kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Perhatikan ayat 30. Waktu ia duduk. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Kapan mereka dicelikan dan mereka tahu dalam sekejap. Waktu mata mereka terbuka kan. Kenapa mata mereka tiba-tiba terbuka? Karena Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, memecahkan roti kan melambangkan salib. Betul kan? Bapak Ibu, kenapa kita mengambil perjamuan kudus? Ya, kita tidak mengadakan perjamuan kudus sebagai sakramen ritual. Tapi kita kan tujuan perjamuan kudus, kita merenungkan salib Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu kalau mau mengalami kuasa salib, Bapak Ibu harus datang sama salib. Bukan disembah salib. Amin. Kita tidak menyembah salib ya. Amin. Tapi ketika kita melihat salib, kita melihat apa saudara? Kasih Kristus. Ya, kan ada film-film horor, terus pasturnya bawa salib. Amin, saudara ya. Saudara ya. Terus ketemu setan. Setannya ketakutan, saudara ya. Nah, menurut saya saudara itu sebuah pengajaran yang nggak bagus. Ya, satu hari cici saya, Ping, gua pinjam dah Alkitab lu. Waduh, saya senangnya minta ampun, saudara ya. Saya pikir dia mau baca Alkitab. Besoknya, lusanya saya tanya, Li, kenapa kamu pinjam Alkitab saya? Kamu mau baca Alkitab? Enggak. Loh, terus kenapa? Temen gua cerita, gua disantet sama temennya yang tuh nggak suka sama dia. Jadi dia takut, saudara. Jadi malam hari dia tidur, dia taruh Alkitab di sebelahnya, saudara. Ya, puji Tuhan loh, saudara. Tapi puji Tuhan loh, saudara. Hari ini cici saya sudah terima Yesus. Amin. Ya, dulu nggak terima Yesus sudah, tapi sang sudah terima Yesus ya bersama-sama dengan tuh keluarganya. Puji akan nama Tuhan. Saudara, salib bukan hanya semata-mata untuk digantung. Amin. Salib kita harus mengalami perjumpaan dengan salib. Amin. Kita harus berjumpa dengan kasih Kristus, kuasa Kristus dan kebenaran Kristus, dan itulah yang akan membawa kita kepada kuasa kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu lihat, ketika mereka tinggal bersama Yesus, ketika mereka merenungkan kasih Kristus, salib Kristus, saudara ya. Ayat yang ke-31 dikatakan,
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, kita akan mengalami kuasa Yesus, di mana kuasa Yesus akan membebaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita, yang tuh membuat kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Allah. Ya, Bapak Ibu, saya kurang lebih hampir 30 tahun jadi gembala sidang. Saya baru mengerti perkataan gembala sidang saya. Waktu itu saya melaporkan kepada gembala sidang saya. Dan menurut saya orang yang dipercaya untuk memegang sesuatu yang sentral, menurut saya perlu dipikir ulang. Kenapa? Karena perilaku hidupnya gitu saudara ya. Ini dulu nih kisah doa. Terus gembala sidang saya bilang begini sama saya, Ping, Om bukan Tuhan yang bisa mengubah orang. Dia bilang sama saya gini, selama orang masih mau datang ke gereja, selama orang mau berbuat sesuatu buat Tuhan, jangan dihalang-halangin. Tapi waktu itu saya gak bisa terima. Gak bisa terimanya begini saudara, karena jabatan yang dia pegang itu amat sentral. Ini mencerminkan tentang pendidikan kekristenan. Ya, kalau orang tahu kepalanya modelnya begini, wah kacau saudara. Nah ini yang saya tidak bisa terima gitu saudara ya. Dan pemahaman dari pendapat gembala sidang saya. Dan akhirnya saya mengerti saudara setelah saya jadi gembala sidang. Kita gak bisa mengubah orang. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Dan orang akan berubah ketika berjumpa dengan Kristus. Amin. Mau digodong-godong, didorong-dorong, digoyang-goyang, ditekan satu tangan, dua tangan, didedet-dedet. Tetap saudara kalau nggak berjumpa sama Yesus mah nggak berubah. Kalau mau berubah, biar kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Ya, terbukalah mata mereka. Ya, terbukalah saya. Oh iya ya. Saya bodoh amat ya. Ngomong kasar. Membuang duit begitu rupa. Satu hari bisa 3 bungkus, 4 bungkus merokok. Tiap hari gak lepas dari minum. Bodoh amat ya. Dulu kalau setengah mabok tuh. Apa lo lihat-lihat. Bangganya minta ampun saudara. Tapi saudara setelah kita bertobat, aduh bodoh amat saya. Saya menyia-nyiakan waktu yang begitu panjang. Saya membuang uang yang begitu banyak saudara. Dengan saudara kehidupan yang gak benar saudara ya. Saudara tahu? Pendeta saya gak pernah ngajarin saya. Jangan merokok, jangan mabok-mabok. Yang membuat saya bertobat, saya berjumpa dengan Kristus. Kalau kita berjumpa dengan Kristus, kita akan dibukakan mata kita. Dan kita akan melihat kebenaran. Dan kebenaran akan memimpin hidup kita. Amin. Bapak Ibu. Selanjutnya, ya coba lihat dalam ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menceritakan dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara. Amin. Ya, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kata berkobar-kobar itu saudara di dalam terjemahan yang lain dikatakan berkobar-kobar itu hatinya membara. Ya. Membara, berantusias, bernyala-nyala. Saudara, orang yang semangat adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dan semangatnya itu sudah tidak pernah berubah. Amin. Kalau semangat karena faktor lain saudara, biasanya semangatnya seperti soda. Amin. Tahun ini, wih begitu semangat. Tahun depan kita nggak lihat lagi dia di mana saudara ya.
Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudara, hati kita akan bernyala-nyala, hati kita akan berkobar-kobar. Maksudnya semangat mengasihi Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat bersaksi, semangat memberi, semangat melakukan firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ada kuasa Tuhan. Amin. Karena ada semangat di dalam diri kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bangunlah mereka, ayat 33. Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin Bapak Ibu. Ya, kuasa kebangkitan Yesus membawa mereka kembali, saudara ya, untuk dalam panggilan Tuhan. Amin. Mereka tadinya meninggalkan Yerusalem, tapi akhirnya kembali ke Yerusalem. Dan menyaksikan, saudara ya, menyaksikan. Tadinya mereka nggak percaya, saudara, tapi akhirnya mereka menyaksikan. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Biarlah setiap saudara ya mengalami kuasa Tuhan. Amin. Bukan kata teman kita. Bukan kata orang lain. Tapi karena kita mengalami secara pribadi. Amin, sudah. Kalau kita mengalami secara pribadi, dahsyat saudara ya. Kita akan terus di dalam, kita suka melakukan kehendak Tuhan. Dan kita mau terus menerus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bagaimana Tuhan akan menolong kita, saudara ya. Bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, saudara ya. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya. Amin ya. Karena kuasa kebangkitannya akan membebaskan kita, akan mencelikan kita, akan membuat hati kita membara untuk Tuhan. Amin. Akan membuat kita berjalan di dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri ya, puji Tuhan ya. Amin. Kita nyanyikan lagu kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Mari kita katakan kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang bekerja. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Bapak Ibu mau mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasanya yang nyata. Mari kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya,
Kami mau hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua sidang jemaat di tempat ini boleh menangkap kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak mau seperti orang Emmaus yang identitasnya sebagai murid Tuhan, tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu berlimpah kepada orang Emmaus. Kami juga percaya bahwa kasih-Mu juga berlimpah kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya digerakkan oleh Tuhan. Ada di tempat ini yang membutuhkan dukungan dalam doa. Sebenarnya saudara menyadari, saudara mengalami kekeringan rohani. Puji Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan hari ini ada di antara saudara. Saudara tidak mengalami lagi getaran antusias, kerinduan yang besar untuk saudara bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Tuhan mau membuat sebuah terobosan yang baru dalam pengenalan saudara akan Kristus. Untuk saudara mengalami kuasa kebangkitan. Jika ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, saudara mengalami seperti ini, saudara boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat kejujuran saudara-saudara. Jangan takut, puji Tuhan. Karena Tuhan berkata awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Ketika saudara terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan menjamah saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu. Ya Rabata Karyabasata, Shikirabata Karabasata Karabasata. Tuhan, lihat setiap tangan umat Tuhan yang mengakui dengan menyadari Tuhan bahwa mereka membutuhkan kuasa kebangkitan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang membawa kami untuk kami masuk ke dalam terobosan rohani yang baru dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa, apa yang menjadi hambatan umat-Mu, apa yang menjadi rintangan umat-Mu yang menyebabkan mereka kehilangan itu Tuhan, kami ingin mematahkannya Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap intimidasi dari si jahat, setiap kesukaan dan kesenangan yang menghambat kami untuk kami bisa lebih intim lagi dengan Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Segala kesibukan kami di dalam aktivitas kami yang menjadi penghambat, biarlah Tuhan akan tolong untuk semua kami menjadi berhikmat, bisa mengatur dengan benar di dalam anugerah-Mu. Hari ini Bapa, kami berdoa biar kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus menjamah setiap umat-Mu Tuhan, mengembalikan Tuhan kerinduan hati untuk mencari Tuhan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, biarlah kuasa kebangkitan Yesus yang membebaskan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah api Roh Tuhan yang ada di dalam mereka akan membakar mereka Tuhan, membawa mereka kepada cinta dan kerinduan yang semula. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita basah, biar setiap kita menyembah Tuhan, biar setiap kita mencari wajah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih buat kuasa kebangkitan. Terima kasih. Segala rintangan, segala beban yang ada di dalam hati umat-Mu Tuhan, biarlah
kuasa kebangkitan-Mu yang mematahkan itu. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang membangkitkan setiap umat-Mu berkata bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala masalah-masalah di dalam hidup setiap kami yang kami hadapi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan Tuhan mengalir kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau urapi terus pelayanan Ibu Ketut bersama dengan pengurus jemaat, bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Satukan mereka Tuhan, untuk gereja ini terus semakin bertumbuh-tumbuh dan semakin maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Pendeta Petrus Haryadi yang selalu memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Yesus pada hambanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Maha tinggi Rajaku.
kepada Raja yang agung, Raja mulia, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan yang kami sembah. Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Yesus Tuhan yang berikan kami kuasa. Kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Kana wikana lalasik. Inginga wikana hakana wikina lalasik kana wikana. Wikina wikana lakana wikana wikin awikina kana lasik awikina lakana. Now hikin awikina kana wik awikina kana lasik kana lasik. Tikina kana mikin, hai kana lalas, akan mikin lalas, akina mikina. Tuhan ina mikina kana lalas, akana mikina lalas. Itina ikina kana mikina kana lalas, ana mikina mikana makan. Ya syakala lagi mikina kana mikana mikina kana lalas, siapa mikina, anu mikina. Kami kena Tina Tikena Mikina Tina Disikina Mikina Kana Mikina Kana Mikina Ya Kana Ina Mikina Kana Mikina Kana Tana Mikina Akana Mikina Ana Nik Amikina Ya Akana Ina Amik Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Kuasa kebangkitan itu memampukan kami mengalami lawatan Allah, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami hal-hal yang ajaib yang akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Melalui firman-Mu, melalui anak-anak-Mu yang melayani, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tikina hika kana mikana ladisiana wikina kana mikina. Namikina anamikina kana la kana mikina kana mikana la kikina likina kana mikana la sia kana mikana la.
Da anda wikina, awikina, kana mikina, kana mikana la kikina, mikana la sikina, makana la sikina. Da kana wikinal, kana la sikina, wikina, mikana la sikina, mikana la sikina. Haleluya, mikana la sikina. Syakan hawikana, mikana kana mikina, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kuasa-Mu, hanya karena hadirat-Mu, hanya karena sentuhan kuasa ilahi, kami kuat, kami dapat, kami sanggup, dan kami dimampukan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat kuasa Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkaulah yang memberkati umat-Mu, jemaat-Mu. Karena jemaat ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, tuntun mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bersama-sama saat ini untuk Ibu Yani di dalam nama Yesus. Ibu Yani mengalami jamahan dan kuasa kesembuhan daripada Allah. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi, pemulihan terjadi karena Yesus melakukannya. Dalam nama Yesus, Dean diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Dean, Tuhan menjamah Dean. Terima kasih Bapak. Akwet yang saat ini sedang ada di Kalimantan, Tuhan tolong. Tuhan menjamah, memulihkan kepalanya Allah. Berikan dia kesehatan berasal daripada Allah. Jikalau Tuhan berkehendak, dia akan kembali ke Jakarta. Jadilah seperti kehendak-Mu Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Fuko dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Siapapun di antara kami yang saat ini ada dan hadir di rumah Tuhan, Tuhan kami mohon, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan ini mengalir dan kami mengimani kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang letih lelah, yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, terlepas daripada belenggu ini. Kuasa kebangkitan ini membebaskan kami. Kami akan pulang dengan damai sejahtera yang berasal daripada Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara saudara dilawat, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jadikan ini berkat sebagai landasan hidupmu untuk maju melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga dengan berkat-Nya melimpah turun atas kehidupanmu. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus yang ajaib, yang ada di tengah-tengahmu memberkati engkau. Dan Roh Kudus akan memimpin hidupmu untuk engkau mengalami kuasa kebangkitan, kuasa yang ajaib ini. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, anak-anak Tuhan GSJ Pajar Baru yang beribadah pagi hari ini dan juga yang tidak bisa beribadah, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana.